hypertiroidnya sih mungkin karena stres kecapean kerja, terus stres di rumah juga. Jadi dulu stresnya, kalau sekarang ada stres. Ini kita garis bawah itu kok. Dulu stres, sekarang nggak stres kan? Sehat kan? Tapi ternyata singkat cerita, waktu berjalan, nah, orang-orang yang punya mobil ini datanglah nyariin saya sama Jess. Hey, mobil kita nggak jual. Hah, maksudnya apa? Mobil kita nggak jual, ini kontraknya, kita sewa ke CSB. Loh, waduh, kita malah beli mobil. Berarti dia pakai itu untuk nipu Jess untuk ngeruk. Berarti Jess beli sama dia. Iya. Oh my God. Jadi tuh banyak banget tanggung jawabnya dari uang-uang itu, dan tiba-tiba uang itu bles-ledes gitu aja kan kita jadi shock gitu. Jadi ngerasa 10 mobil. 11. Transaksi apa segala udah lunas, balik nama apa segala. Dan karena dia adalah PT, dia bisa ngurusin untuk balik nama dan segala-segalanya. Kenapa kita bisa percaya sama dia? Karena memang dia udah sepolos itu dan udah membuat kita percaya. Sorry, itu berarti tabungannya Jessica dikuras habis dong? Habis sudah. Kerja berapa lama itu Jessica? Dari umur 16 tahun. Aduh. Iya. Sahabat SB30, salam hebat luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, artis ibu kota. Saya rasa bahkan cici saya sangat ngefans sama beliau. Ibu-ibu ngefans sama beliau ya kan. Jadi hari ini kita tahu beliau belausan kena musibah ya. Jadi tentang bagaimana beliau ditipu masalah mobil Alphard-nya. Tetapi poin yang saya mau angkat di level up kali ini adalah kenapa sih bisa sampai ketipu, dan semoga sharing dari beliau ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan edukasi bagi kita semua agar next time siapapun itu, pihak siapapun itu, jangan sampai kejadian ini tertimpa sama hidup kalian. Semoga demikian. Welcome to Level Up Podcast, Jessica Iskandar sama Vincent Andrianto Verhaak. Teman lama saya ini. Oke, bagaimana kita mau bahas setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Jedar gitu ya panggilannya ya? Boleh. Jedar ya? Atau Jess gitu? Bebas Ya. Soalnya kan taunya Jedar gitu ya. Saya panggilnya apa nih? Saya panggilnya Ko Chandra aja lah. Ya, kalau yang golongan non artis yang profesional Pak Chandra. Tapi kalau artis Ko Chandra aja, lebih deket aja. Nah, jadi seneng banget udah mampir ke Level Up. Biasanya datang itu profesional, businessman. Tapi artis somehow saya juga undang karena kalau ada sebuah edukasi yang berkaitan sama financial, mesti saya undang. Jadi itu kalau boleh diceritakan itu kejadiannya gimana sih? Mungkin dari pihak Jessica dulu. Kejadiannya itu waktu aku pindah ke Bali ya kok, itu kan aku pindah sama anakku. Iya. Nah itu kan karena mungkin satu dan lain hal ya, kenal lah sama sosok ini. Betul. CSB lewat endorse mobil. Oh, endorse mobil. Ya, jadi aku di endorse mobil. Sewa gratis gitu. Ya. Oh iya. Gratis. Iya. Akhirnya asistennya dia bilang mau kenalan nggak sama bosku sama pacarnya. Iya. Gitu. Terus oh ya nggak boleh. mencurigakan ya? Nggak mencurigakan. Ya kayak sewa mobil di Bali umum gitulah ya. Iya. Apalagi japringnya lewat IG. Kita memberikan mobil sama driver, and you take stories and videos kayak gitu. Iya. Risikonya Umum nol. lah. Iya. Iya. Oke, terus Udah, jadi kita berteman itu sekitar mungkin ada kali 6-7 bulan sampai akhirnya bertemannya seperti apa kalau boleh tahu? hangout gitu. Oh gitu. Terus misalkan makan. Iya. Nggak ada kecurigaan sama sekali? Nggak ada awalnya ya aku respect aja karena dia masih muda, terus dia punya bisnis usaha rental yang bisa dibilang dan bisa dilihat gitu dia sukses gitu. Mobilnya rapi, bersih, bagus, banyak, mewah-mewah gitu. Jadi itu aku ya sosok ngelihatnya sosok pria yang Young entrepreneur gitu. Young entrepreneur. Harusnya diundang ke Level Up ya. Kalau terbukti sukses beneran ya. Sukses bisnisnya bukan sukses itunya. Oke, next. Terus ya udah berteman baik, timbullah kepercayaan karena kan
tersangka ini membuktikan Memberikan kepercayaan lah. memperlihatkan gitu, Itu zaman COVID ya kalau boleh tahu. Zaman COVID. Jadi kan 2020. waktu 2020. Oke, akhirnya kan semua artis banyak pindah ke Bali Iya. kan waktu itu. Oke. Terus jadi ya dia memperlihatkan dia kenal instansi, dia kenal pejabat. Portofolionya. Ya, portfolionya Untuk tuh. meyakinkan. Kayak Oh, berarti secara cara untuk meyakinkan sih sudah oke sih sebetulnya. Oke banget. kayak minta tolong apa aja dia pasti bisa. Bisa gitu. bantu. Oke. Bikin SIM 1 jam jadi. Mau ke airport Minta bantuan minta karena cepet. macet atau apa. Minta patwal. Ya. Bisa semua. Oh, cepat. Direct. Iya. Oh ya. Iya. Oh, servisnya bisa seperti itu. Servisnya luar Gitu. biasa. Jadi Oke, kita oke. menilainya dari situ sebenarnya sih kok. Gitu. Karena untuk trust orang memang nggak gampang ya. Tapi kalau dari penampilannya yang memang sering ada namanya quotes yang dibilang never judge a book by its cover. Betul. Saat inilah kita nggak ngejudge. Dia nggak ngejudge. Jadi covernya udah kompeten, qualified. Yes, jadi kita kayak ya sudah terbukti, maksudnya kita butuh mobil ada, Iya. pengawal ada. You know, small things yang sebenarnya ribet diurus Iya. bisa diurus cepat. Ya kan? Sangat ini ya. Dan dari portfolionya dia itu bahwa kayak kemarin itu Meyakinkan banget. ya awal-awal tuh what's the circuit in Lombok tuh Mandalika itu baru buka, Iya. ya kan? Itu kan ramenya minta ampun, Pasti. pas penjabat lah, Benar. pemerintahan. Bisa diaturkan ke sana. Bisa. Bukan diaturkan, Diaturkan malah dia hotel-hotel disediain. Cuman saat itu kita jadwalnya nggak bisa, kayak gitu. Jadi dia juga kasih lihat foto dia sama siapa. Ya pokoknya portfolionya itu luar biasa. Apalagi dia tuh sama pacarnya juga kan deket sama Elbara, perhatian sama anakku gitu. Jess sebagai ibu kan pasti tersentuh lah ya. Sebenarnya ada satu yang miss itu sebenarnya awalnya itu saya sebelum itu belum kenal sama dia. Tapi momentum Jess pindah ke Bali itu kan satu COVID sama kedua kan personal life dianya kan agak Sakit. ya kan. Ya. So dia pergi ke Bali untuk ibaratnya healing. Healing. Jadi mereka ini Kayak Julia Robert zaman dulu itu. Di Ubud itu. Cari guru spiritual yang bisa healing gitu. Train love ya. Train love ya. Iya. jadi dia tuh mereka tahu kondisi dia kayak apa dan itu saatnya benar-benar fragile. Ini dari point of view saya ya. Dia fragile dan mereka tahu status dia kayak gimana dan keadaan dia kayak gimana dan ditemani every day mau makan, liburan, mau jalan-jalan benar-benar ditemani. Sorry, pertanyaan sensitif. Yang bayar siapa? Dia. Wah, itu dia. Itu cara ngambil hatinya bagus bener gitu ya. Oke. Dia. Terus Jadi waktu itu Vincent ada di situ. di awalnya belum, tapi di pertengahannya ada. Makanya aku sampai bilang, wow, ini kok Soalnya setahu saya kan Vincent belum sama Jessica kan. belum. Kayak teman biasa kan. Iya, di pertengahan. Iya. Baru saya muncul, terus saya juga Oh, tapi kenal dia duluan sebelum kenal Vincent waktu itu. Iya. Oh, I see. Oke. Ya. Jadi ketika masuk di saat Jedar masih galau ya ceritanya gitu pokoknya ya. saatnya aku lagi sama dia, Ya. aku malah kan perkenalkan diriku sendiri ke mereka, rombongan inilah yang CSB dan Iya. jadi friendly. Dan Friendly. kalau aku lihat orangnya tuh bener-bener Orang mana sih? Surabaya Sidoarjo. Iya ampun, kok tetangga sama gue gitu ya. Tapi nggak semua orang Surabaya begitu ya. Iya. Lanjut. Terus akunya shock, I was like, wow, sampai aku ngobrol sama dia one on one, I was like, man, kamu tuh usianya tuh saat itu masih 27, 28, you know, so I was like 26 waktu itu. 26, pengusaha, you know, link kamu, relasi kamu, Betul. luar biasa. Sampai aku semangatin dia kerja, sama you doing a great job, keep it up. You know, nggak mudah loh anak-anak usia kamu tuh bisa membangkit dan membuat bisnis dan geraha segede gini. Kayak itu di Bali. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Pokoknya kamu tuh, dan COVID muncul lah, dia mau bikinin usaha apa namanya tuh yang fast lab, pakai mobil apa segala. Paten pokoknya. Booming ya, karena waktu itu, tapi sorry, waktu COVID emang booming kah? Kan lagi down pasti waktu Di zaman situ dia COVID. bikin fast lab apa itu yang pakai mobil kok. Jadi yang mobile gitu yang buat. ini waktu. Yes. Jadi pas down 2021 rentalnya, lah. Ya. bukalah usaha itu. Yeah. So dari segi proposalnya, perhitungannya apa segala profesional. Wah, pokoknya sangat profesional. Menjanjikan, Iya. meyakinkan. Ya ibaratnya Jasmine sebagai seorang artis, ya mungkin hal-hal secara
yang masalah legal, masalah hukum gini mungkin lihat gini aja udah ya oke. Ini kan banyak ya. Sorry to say. Banyak artis kan juga lemah dalam aspek hukum, lemah dalam aspek legalitas. Kadang-kadang kan nggak bisa cuman lihat seperti itu. Kadang tulisannya apa di dalam kan, ya kita percaya, kita taken aja. Based on trust biasanya. Based on trust ya. Oke, terus dilanjutkan. Jadi ceritanya gimana gitu loh ceritanya? Jadi karena aku tahu dia punya bisnis rental, terus kan waktu saat itu aku pindah ke Bali tuh nggak bawa mobil, jadi mobilku masih di Jakarta nganggur. Iya. Jadi dia nawarin, kenapa mobilnya dianggurin aja, kenapa mobilnya nggak masuk aja ke Trip, nama perusahaannya kan Trip. Gitu. Nanti aku bantu sewa-sewain gitu. Emang berapa per bulannya? Oh, per bulannya aku bisa kasih 22 juta. Fixed price ya. Fix price Ini 22 fixed price. juta. Iya. Itu mobil apa kalau boleh tahu? Alphard. Alphard 22 juta. Yang Per bulan. bombardir. Yang ada TV-nya apa segala Wah, kayak itu gitu. berarti kayak angin surga bener gitu ya. Jadi kan 22 juta. Kayak ibaratnya kita tidur pun dapat uang ya buat Iya. naruh mobil kan Iya. begitu menggiurkan gitu. Nah, 3 bulan pertama dia langsung bayar 66 juta. Abis itu lanjut ke 3 bulan berikutnya. Bayarnya itu setiap bulan atau langsung di depan? Bayarnya per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. Ya, Oh, jadi masuk. Dananya itu masuk. Awal-awal aku cek Oh. masuk. Lanjut bulan ke 4, 5, 6 pembayaran kedua itu juga masuk. Iya. Nah dari situ aku di Bali itu punya Mini Cooper, tapi waktu itu aku sedang hamil. Iya. Jadi mobilnya aku sewain juga ke Trip ke CSB Kalau ini. CSB. Mobil keberapa itu? Kedua. Mobil kedua. Oh, jadi asalnya mobil pertama Alphard disewakan ke sana, dapatlah passive income 3 bulan itu. Iya. Terus Kan beli lagi ngerasa wah ini Iya. bener angin segar. macam robot trading. Iya. Kan itu era robot trading kan. Kayak wah ini ngapain kerja gitu ya. Nah, tidur dapat. Oke. Karena kan saat itu kan keadaannya aku nggak bekerja kan. Betul. Karena waktu itu aku pindah ke Bali, Betul. healing sakit kan waktu itu hyperthyroid autoimun. Jadi aku kayak gitu ya. iya. Jadi aku Mungkin nggak karena stres ya waktu itu ya. sebelumnya stresnya. Aduh. Iya. Iya. Ini banyak orang nggak tahu lah ya. Makanya Vincent hebat ini, Vincent. Betul-betul sebagai suami yang mantap ini, menyembuhkan hatinya Jessica ini ya. Terus gimana ini ceritanya? Menyembuhkan, menjaga, merawat, Weh. melindungi. Wah, komplit ini sudah. Pria idaman ini. Ya, idaman saya aja ya. Wah. Oke. Aduh. Hah? Ada titik-titiknya. Lanjut. Terus udah tuh lanjut juga yang Mini Cooper itu perhitungannya 35 juta per bulan. Jadi kan semakin semangat kan. Betul. Akhirnya beli mobil Alphard bekas yang CSB jual Iya. ke aku. Itu seingat aku harganya 825 juta ya harganya second. Ya udah itu juga disewain dapat 22 juta juga. Jess yang ngangsur. Enggak, aku beli karena itu kan mobil second. Aku beli second. Beli second. Oh, beli cash langsung. Iya, gitu. gitu. Terus udah tuh mobil ketiga itu berarti. mobil ketiga tuh dapat lagi 22 juta gitu. Oh, terus Jess Tapi makin itu percaya, dari Alphard pertama ke Mini Cooper terus ke Alphard dan ke mobil-mobil lainnya tuh dari Alphard ke Mini Coopernya tuh lumayan lama, ada sekitar 6 bulan baru mulai banyak. Nah mulai banyak itu hilang dia gitu. Berarti kayak robot trading ya. Jadi awal masuk, dijanjikan masuk, Ya. begitu langsung, kelihatan oke, menjanjikan, kayaknya nggak perlu kerja ini ya. Iya. Ini kalau dihitung 22, kalau kali 10 kan 220 juta. Ini bayaran apa ini ya? Langsung aja, PD yakin masuk semua. Di situ kesalahannya. Itu kesalahannya. Sebentar, nah ini. Sebelum masuk proses kesalahan itu, BPKB-nya Jess ngambil di mana? Atau Nah, ini kan yang Alphard pertama. Jadi yang aku pegang yang atas nama aku tuh 2 mobil. Oke. Alphard dan Mini Cooper. Iya. Yang Alphard itu awalnya kan dari Jakarta. Jadi BPKB mobil semua dikirim ke Bali. Benar. Yang ngambil pun Steven. Terus sampai Bali semua serah terima udah. Nah, karena waktu itu mau disewakan, CSB itu bilangnya karena plat mobilnya itu B73 Dar itu terlalu mencolok karena dia rencana akan sewakan
kepada instansi kepolisian. Oh, nggak tahu kalau itu punya artis supaya nggak tahu gitu ya? Iya, jadi minta tolong pinjem BPKB untuk ganti nomor polisi sementara. Oh, itu alibinya beliau? Alibinya. Gitu. Tapi kalau lihat orangnya benar-benar nggak nyangka, maksudnya dia kelihatannya Polos tuh fair banget. banget, fair banget. Itu ya? Secara dia ngomong, secara dia tuh Jangan-jangan minta. duitnya dimainkan robot trading? Nah bisa jadi, Wah, kita nggak tahu. bisa jadi. Jangan-jangan loh, karena waktu itu kan COVID kan semua orang goyang ya. Semua artis goyang, pengusaha juga goyang. Lah robot trading menjanjikan. Mungkin bisa jadi kan? Waduh, mungkin bisa jadi ya, kita nggak tahu ya. Mungkin awalnya mungkin niatnya benar, tapi kena robot trading jadi nggak benar. Karena waktu itu semua artis kena robot trading loh. Jujur, kan no job. Saya pun juga kena. Jujur aja. Nah, bayangkan. Tapi untungnya nggak besar. Untungnya nggak besar. Untungnya Ya? nggak besar karena di awalnya aku ambil itu sebagai sesuatu yang pelajar. Coba-coba. Ya, masukin sekian. Maksudnya Siap hilang punya lah. hilang pun aku Nggak juga. masalah, Iya, akhirnya aku lihat oh gini caranya. Udah nggak bungkus nggak mau lagi. Kembali ke ceritanya Jess. Jadi BPKB diambil. Terus nextnya bagaimana? Nextnya ya udah BPKB-nya ditukar nopol katanya gitu kan. Tapi aku sama sekali nggak ada curiga di situ. Gitu. Karena tuh sebenarnya kita memang setiap hari ketemu hampir. Oke. Jadi kayak kita pasti makan, meeting atau kita sekedar lihat sunset gitu Iya. kan. Ada CSB, ada waktu itu pacarnya juga. Asistennya. Terus ada asistennya juga gitu. Jadi dia inisial T perempuan dan inisial C perempuan gitu. Jadi kita nongkrong. Jadi aku kayak setiap hari ketemu. Iya. Kayak dia mau kabur kemana sih gitu lah. Bener. Aku juga nggak ada pikiran ke situ. Jadi udah kayak jadi teman baik. Di Mm-mm. saat mungkin Pak Gayung bersambut ya waktu itu ya. Oke. Terus Nah itu kan dari mobil Alphard ke Mini Cooper, terus ke Alphard, ke Porsche 2, ke Land Cruiser, ke Mercy S400, ke Porsche Boxster, Porsche Macan, ke apa lagi tuh? Hampir. Alphard lagi 5 sama total Alphard 5 tambah lagi Alphard 3 kan. Terus sama itu bener-bener just berani gitu ya pokoknya ya. Iya, karena kan Mobilnya dibawa ke rumah kok. Iya, dikasih Mobilnya, lihat. BPKB-nya, STNK semua dibawa. Dan dia tuh karena lingkungannya luas. Ci, aku ada kenalan orang nih. BU butuh uang, jual cepet. Oh coba lihat mobilnya, coba bawa BPKB-nya, STNK-nya. Sesuai. Pakai dulu deh mobilnya. Kalau oke baru kabarin. Dipakai 1 minggu kita. iya. Dan setiap Oh berarti banyak orang jual mobil second. sama dia kasih tahu aku. Itulah yang dia mau. Tapi ternyata singkat cerita waktu berjalan meledak kasusnya ini kan. Nah orang-orang yang punya mobil ini datanglah nyariin saya sama Jess. Hei mobil kita nggak jual. Wah maksudnya apa? Mobil kita nggak jual, ini kontraknya kita sewa ke CSB. Loh, waduh kita malah beli mobil. Berarti dia pakai itu untuk nipu Jess untuk ngeruk. Berarti Jess beli sama dia. Iya. Oh my god. Terus pertanyaannya, Waduh ini. pertanyaannya, lah kok bisa? Kan ada BPKB. Enggak, ini BPKB aslinya ya yang punya. Berarti duplikat. Iya kan? my God. Itu. Tapi dia bawa BPKB duplikat. Bawa. Dia bisa gandain BPKB. Iya. ya? Nah itu di situ ada pertanyaan lah dari kami dan juga aparat kepolisian kok bisa. Nah ini nggak tahu dia kan kemarin ditangkap di Thailand tuh. Iya. Nah, terus BAP. Nah, tinggal tunggu aja apa BAP dia tuh kayak apa. Maksudnya penjelasan dia apa mengenai BPKB. Wah ini termasuk kalau menurut saya ini kayak filmnya si Leonardo DiCaprio. Wah, itu ya. Jadi dia betul-betul scammernya ini halus banget gitu ya. Wah, kalau gini guys, ini memang benar-benar sebuah pembelajaran berharga ini. Ini tapi sorry to say, waktu itu Vincent sendiri nggak ada kecurigaan. Enggak, karena otomatis Kan udah bersama nih. Udah bersama. Automatically ada mobil masuk. Mobil masuk dia menawarkan, mau nggak ini orang butuh uang. Oh, oke, coba datanya semua dikasih. Oh, semuanya aman apa segala.
Tapi aku bilang nanti kalau kita beli BPKB-nya gimana? Ini mau beli langsung hard cash atau apa? Oh enggak, gini aja deh. Kamu pakai dulu mobilnya, BPKB aku pegang sebagai orang tengah. Antara penjual dan pembeli. Kenapa dia harus ada jeda itu? Gimana kok? Kenapa dia harus ada jeda itu? Jadi kamu pakai dulu aja. Supaya kita bisa cobain. Biar kita bisa cobain, dan dia kan ibaratnya udah sewa dari orang penjualnya itu. Jadi kan nggak mungkin dia balikin mobilnya ke orang tersebut. Jadi dia tuh kayak menurut Jadi saya. dia jual ke sana, ini ada penyewa sebulan rental, ada jangka waktu tertentu, di sini meyakinkan. Jadi Karena menurut saya menurut saya kalau saya lihat dari point of view dari saya pribadi itu, contohnya ini Koko sewa ini ke saya nih, Betul, ya kan? Saya ini menawarkan ke Jedar nih untuk beli. betul. Lalu kamu mau, ya udah, mending aku bayarin kamu sebulan dulu deh, ini langsung cash 20 juta. Ya. Tapi di sini aku udah memberikan dia mobilnya, aku udah terima 900 juta. Nah, itu dia. Ya kan? Mobil masih di tangan dia. Dengan alasan aku bilangnya BPKB ini aku pegang dulu nih ya. Biar sampai benar-benar transaksi apa segala, jelas apa segala. Nah, kontrak apa, semuanya terbit pokoknya. Akhirnya dia ngomong, oke nanti BPKB-nya aku nanti bawa ya, kirim ya. Oh ya oke kok, oke. Udah percaya, transaksi udah ada, ya kan? Oke, kita ketemu, sunset apa? BPKB mana? Aduh, aku lupa. Oh ya wis, besok ya, jangan lupa bawa. Gitu. Besok ketemu lagi, atau nggak ketemu seminggu, dia tiba-tiba telepon, makan yuk. Ada kecurigaan nggak di waktu sesi-sesi itu? Sepolos itu Karena dia. udah 6 bulan, Polos. bangun hubungan 6 bulan. Setiap hari ketemu, dan dia itu transaksinya yang membuat kita juga, aduh kok bisa loh. Sempat nggak Jessica waktu itu berpikir, kayaknya gue nggak usah jadi artis deh, kayaknya jadi pengusaha mobil aja di Bali. Emang? Bener kan? Iya. Kok jadi artis kayaknya hidup pagi sampai malam, Iya. di sini aja bisa santai-santai. Iya. Sempat kepikir gitu kan? Iya. Soalnya duitnya kenceng juga kan. Ini Iya. kan tinggal faktor kali aja gitu Betul. ya. Apalagi yang Fixed budget, it's fixed price per yang bulan. kayak Land Cruiser itu, yang Mercy itu kayak 55 juta per bulan. Pokoknya itu Hammer 55 juta per luxurious kan. bulan. Sorry, itu berarti tabungannya Jessica dikuras habis dong. Habis sudah. Kerja berapa lama itu Jessica? Dari umur 16 tahun. Aduh. Iya. Berarti sekarang Jessica 34, 35 mungkin ya? 35 rasa 26. 35 rasa doang atau rasa 17 ini. Berarti kerjaan 18, 19 tahun. Ludes. Aduh, my God. Ini guys, ini pelajaran berharga ya. Kadang-kadang tapi 6 bulan itu memang membuat orang jadi percaya ya memang ya. Itu kayak ada momen ya. Kalau di Jakarta kayaknya nggak mungkin deh. Iya, Kerjanya momennya juga juga aku karena momen aku di situ lagi fragile kayaknya ya. Oh iya. Sakit hati, Benar. menyembuhkan diri, Benar. tiba-tiba dapat temen yang Benar. yang nemenin, yang menjaga. Iya. Dan saat itu juga banyak pertanyaan tuh, kok aku kurang teliti? Very simple, dulu kan dia udah menjalankan bisnis ini sebelum kenal saya. Benar. Saya tiba-tiba menjadi pasangan dia, nggak mungkin dong aku bilang, kamu bisnis apa? Coba lihat cash flow-nya. Nggak mungkin dong. Iya. Hasilan kamu berapa tuh sewa mobil? Gua nggak mungkin. Nggak enak lah. Nggak enak dan nggak etis saya. Nggak etis. Maksudnya itu udah sesuatu yang dia udah menjalanin. Tapi udah pacaran waktu itu? Kenal udah pacaran? Belum, itu baru saat Baru berteman lah ya? baru berteman, tapi Baru berteman. walaupun sesudah itu kita berpacaran, tetap aku nggak etis lah saya nanya kayak gitu. Iya. Paling nggak aku bantu untuk cek keadaan mobil, Gentleman itu. BPKB, STNK. Oh aman kok ini BPKB-nya ada, STNK-nya ada sesuai mobil. Coba Ya, wajar lah. pakai seminggu. Apa? Oh mobil ini aman. Aman ya? Aman. Sisanya mereka yang lanjut. Soalnya kan udah berbisnis barengan. Iya. Maksudnya saya nggak mau ikut campur dengan Benar. financialnya lah. Iya. Disitulah. Aduh. Itu kerjaan hampir 20 tahun habis seketika begitu aja. Dalam waktu berapa lama itu beli deng mobil berikutnya? Itu Alphard yang pertama itu kan Januari 2021. 21. Terus Desember 2021 mulai masukin Mini Cooper. Setahun? Nggak nyampe. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, dalam 6 bulan itu lumayan cepet tuh belinya. Oke. Lumayan cepet, sekitar 9 mobil.
Nah, di bulan Mei Dia kayak nyodorin terus ya. iya. Karena waktu itu kan zaman Covid juga percaya aja banyak orang BU dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi secepat itu saat Tapi passive income-nya mulai berhenti itu mulai kapan? Nah, ini. Ini lucunya nih. Nah, ini. Kalau kita mau m-banking atau mau bikin transaksi, mau kirim dana ke teman atau kemana atau Iya, segala, iya. kalau nggak ada saldo, nggak mungkin dong muncul ada namanya invoice. Betul. Pasti no saldo. Betul. bukannya Berhasil atau pending, nggak mungkin. Betul. Kalau no saldo berarti ketolak, ya kan? Jelas. Ada. Nah ini dia kirimin invoice-nya memang udah terkirim. dari satu bank ini tuh bawa terkirim. Loh, Jess nggak audit, nggak cek saldo, bener nggak dia menu transfernya? Habis 1 tahun tuh, maksudnya selama 1 tahun kan dijojorin nih udah cek. Oh iya. After 1 year di sebelahnya transaksinya. Enggak. Ini masih belum masuk saya. Maksudnya gini, dia ngasih passive income 22 juta. Itu Jess ada cek di Awal-awal selalu Awal-awal cek. selama itu mereka Masuk. cek. Oke. Awal-awal cek 3 bulan dan awal masuk. cek kan ya. Sekitar 6 bulan lah. Cek. Itu masuknya valid, bener itu. Valid, cek. Jadi setelah itu kan karena memang kita nongkrong setiap hari, kenalnya juga udah hampir setahun lebih. Jadi kayak ya udah nih udah masuk ya, cuma kayak gitu aja. Oh iya udah masuk, oke. Tapi nggak cek lagi ke banknya. Diterima. Nah, saat Tapi nggak, kan Jess bisa cek m-banking sendiri kan? nah Lihat. itu nggak aku lakukan. Aduh. Setelah kepercayaan itu benar-benar terbangun itu disitulah. Waduh, ini ceritanya suntik ini candunya udah masuk ini. Jadi pokoknya mau kita punya sahabat sedekat apapun itu Oh, nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Tetap Nggak harus bisa. cek. Nggak. Bukan masalah kita nggak percaya, tapi kita menghindari Iya. masalah ya. Makanya saya dulu pernah punya mentor bilang, kalau mau nilai persahabatan sejati itu urusan duit. Kalau urusan duit beres, berarti itu memang sahabat sejati. Selama belum pernah urusan duit, nggak bisa disebut sahabat sejati. Bener itu ya kayaknya ya. Berarti di bulan ke-6, Jess waktu itu udah nggak cek sama sekali. Udah. Dia tunjukin ini loh, udah masuk gitu. Iya. Cuman gitu-gitu doang. Mm. Terus Jess percaya gitu. Nah, Percaya. waktu itu Vincent di mana? Ketika dia seperti, oh, ya itu tadi, nggak enak gitu Oh ceritanya. iya, kalau masalah transaksi aku nggak ikut campur. Iya. Oh, Aku cuma hanya cek mobil keadaannya lecet, tidak layak, bagus untuk dibeli atau tidak. Aduh. Terus mulai curiga tuh kan? Sampai aku hamil dan melahirkan nggak ada Aku- curiga. Aku udah curiga yang aku bilang yang dia menawarkan bisnis itu apa dia menawarkan dia menawarkan tuh bisnis Blue Lobster. You know it's illegal, nggak boleh tuh apa Oh namanya? iya. Baby lobster. Baby lobster apa Baby gitu. lobster. Ya. Oh itu kan terlarang gitu ya? Iya. Dilindungi ya? Iya dilindungi. Oke. Terus aku aku I don't like those kind of stuff. Iya. Nggak tertarik. Udah aku let it go aja. Tapi di situ aku mikir, wah kalau dia bisa ngelakuin ini berarti kenalan dia juga lumayan kuat dong kalau Iya. dia bisa melakukan ini semua. Benar. Kok bisa menawarkan semudah itu? Barang-barang yang Iya. dilindungi itu ya. Nggak tertarik, sorry. Nggak mau aku kok. Akhirnya oke. Beberapa hari berjalan lagi, dia nawarin lagi. Dan ini udah mulai mendekat Ke melahirkan. melahirkan Putra baby doll. kalian. Iya. Oke. Dia menawarkan lagi. Kok Vincent mau nggak? Apa nih? Investasiin, aku mau bikin situs website di Kamboja. Wah, Itu sudah. di situ. Itu judi itu Kamboja itu. Ah, pasti judi itu. Ini apaan? Enggak, ini game online. Wah, ini game atau Ini harus apa? panggil Roy Sakti ini kalau kayak gini nih, baru tahu gitu. Terus dia bilangnya, enggak, ini game bola, udah bola tok. Loh, terus gimana ya? Kamu investasi di awal dulu sekian, abis itu dapat sekian, investasi lagi sekian. Di situ aku bilang, nggak bisa. Dan itu aku udah married. Pas Iya. sudah mendekat dia udah melahirkan baby doll. Di situ aku bilang, kamu menawarkan saya pekerjaan yang kayak gini, kamu nggak mikir, Pak? Aku kasih mereka makan dengan uang yang kayak gini. Nggak enak lah. Nggak bisa aku, Nggak nggak mau. boleh, Aku nggak boleh. aku juga nggak tertarik, sorry. Pokoknya bertentangan sama keyakinan lah. Iya, aku bilang udahlah aku nggak tertarik. Bukan aku, salah alamat. Singkat cerita, kita pindahlah ke Jakarta untuk proses melahirkan baby doll. Sebentar, waktu itu langsung mau balik Jakarta. Enggak, cuma untuk melahirkan. Oh, oke. Proses persalinan. Ya, karena keluarga besar kita kan semuanya kebanyakan di Jakarta. Betul. Jadi buat fase persalinan apa segala sama keluarga besar apa segala Iya, iya. acara apa easy di Jakarta daripada mondar-mandir. Iya. Jadi kita berangkat ke Jakarta ke Jakarta.
everything was fine. Tapi di situ aku udah mulai kayak, aduh kok ditawarin kayak gini. Tapi ya sudahlah, namanya juga mungkin dia udah percaya. Makanya dia menawarkan sesuatu yang ilegal lah, mulai dibilang. Tapi waktu itu nawarinnya ke Vincent, ke saya. Karena urusan situs, mungkin ke cowok kali ya. Mungkin ya. Dan di situ aku mikir, dia udah sangat percaya sama saya, makanya dia udah menawarkan sesuatu yang ilegal nih. Kan nggak mudah kita menawarkan sesuatu yang ilegal ke orang, takut dia bisa buka mulut. Betul. Aku mikirnya gitu, tapi something aku bilang, yang ini kayaknya apa ya? Tapi ya, sudahlah, let it go, kita fokus ke ini fase pelahiran ngelahirin baby Don. Betul. Singkat cerita 1 minggu ya kurang lebih. Beberapa hari sebelum dia harus melahirkan. Sesudah. Beberapa hari sesudah. Itu masih belum curiga apa ya? Belum. Masih santai aja, biasa aja ya. Sampai akhirnya ada yang hubungin aku, temennya aku yang kenal juga sama CSB. Bahwa dia ketahuan. Bahwa dia kabur ke Singapura, bawa uang orang lain gitu. Dalam hatiku, berarti wah uangku juga dong nih. Berarti Jess bukan satu-satunya orang? Iya, betul. Aduh my God. Ada 5-6 orang kok. Ada yang di Surabaya 20 sekian M, ada di Bali juga 10 M. Ada yang 1 M, ada yang 3 M. Rame. Waduh. Dan semua pasalnya sama, LP-nya. LP-nya sama, iya, yaitu tentang penipuan dan penggelapan, ya. Dan semua modusnya rental mobil. Kalau modusnya mereka nggak tahu, tapi kalau saya sebenarnya apa yang di LP itu saya nggak tahu ya, tapi masalah pasalnya semuanya sama. Cuma modusnya dia ke mereka itu aku nggak tahu, tapi kurang lebihnya sama. Jadi yang tadi saya cerita kok, kamu sewa mobil ini saya jual. Saya bilang ke orang butuh uang. Betul. Padahal kok nggak butuh uang nih. Betul. Udah aku lepas, kasih seminggu, dan mobilnya udah pasti oke. Iya. Habis aku pakai seminggu kan dibalikin mobilnya untuk disewakan. Benar. BPKB dia tarik balik dong. Benar. Karena harus di tengah-tengah yang pegang. Sampai transaksi apa segala udah lunas, balik nama apa segala. Betul. Dan karena dia adalah PT, dia bisa ngurusin untuk balik nama dan segala-segalanya. Kenapa kita bisa percaya sama dia? Karena memang dia udah sepolos itu dan udah membuat kita percaya. Wah, itu memang scammer profesional kalau saya ngomong. Nah, itu ini gitu. Scammer profesional. Kalau udah kayak gini nih, sindikat ini kayaknya ini. Udah sindikat ini kalau kayak gini nih. Karena dia ada ilmunya ini. Sampai secanggih ini ilmu ini. Pas kejadian itu kan viral tuh, bukan viral berita dulu nih, ini viral di antara persahabatan teman-teman. Muncul deh cerita-cerita dia dulu pas dia masih muda di Surabaya. 11-12 apa yang dia ngelakuin. Jadi udah sesuatu yang dia udah melakukan di umur remajanya dia katanya. Iya. Berarti memang sudah punya bibit manikim ini. Sudah punya benih-benih menipu ini kayaknya. Caranya dia serius, caranya memang harus akui ya. Harus aku akuin. Bener kayak filmnya Leonardo DiCaprio itu ya. Halus gitu ya. Belum sampai segitu, sampai karena ketahuan. Karena ketahuan. Iya. Tapi kalau nggak ketahuan, top. Setelah Jess ditelepon begitu, wah ini Jess kan itu langsung cek. Itu langsung cek. Wah jangan-jangan aku nih katanya. Dicek bener. Ternyata bukti transfer yang dikirimin dia kirim setelah itu semuanya nggak masuk. Bikinan dia doang. Karena Jess sudah terlanjur percaya. Iya. Tapi itu gila kok, itu ada tanda tangannya. Dari banknya tersebut juga ada tanda tangannya. Ada pejabat banknya. Iya. Itu tapi kan kalau udah jalan kan ya copy paste aja sebetulnya. Apalagi udah trust kan nggak terlalu dilihat. Iya, gitu. tapi kan ada toknya, ada stempelnya, cabang mana gitu kan ya. Ya memang sih. Cuman dia pinter sih membuat orang itu sampai jadi kayak terlena. Bahasanya itu terlena. Apalagi kan waktu itu Jess mungkin juga sibuk mau persalinan, mau apa. Mungkin kan ya nggak fokus lah. Yang penting ya sudahlah. Bulan depan income sudah aman, pikirannya gitu kali ya. Pamper, susu kita bisa kok beli. Enggak lah. Tapi ya kepercayaan udah 100%. Sebentar. Itu ketahuannya bulan apa? Bulan Mei. 2022. 2022. Aduh. Pokoknya Baby Don itu usianya bisa napas gak sih? 4-5 hari usianya Baby Don saat itu. Aduh. Iya. Itu satu. Kita masih di rumah sakit. Gini. Jess kan juga asalnya kan dari
secara psikis kan sakit ya. Tapi kan ini kena 2 kali pukulan kayak gini gimana gitu. Perasaannya gimana waktu itu? Silakan. Ini memang untuk disediakan. Ya, silakan. Untungnya sih dari Jakarta pindah ke Bali itu emang udah mempersiapkan diri. Oke, aku harus sembuh. Karena kalau aku kerja terus waktu itu, Betul. misalkan tetap di Jakarta, tetap syuting, bisa jadi sakitnya malah tambah parah atau nggak hilang-hilang. Benar. Meskipun hyperthyroid itu nggak bisa sembuh, tapi bisa reda. Jadi tuh ke Bali memang niatnya, oke aku harus sembuh dulu karena aku punya anak, aku ada tanggung jawab gitu. Aku nggak bisa main bodo amat. Ya. Jadi ya sebenarnya proses itu aku udah dari harusnya minum obat 2 tahun, setahunan itu aku udah berhenti gitu. Dokter udah bilang oke, ini udah normal, THS apanya gitu ya. Saya punya beberapa teman yang hyperthyroid soalnya. Iya. Metode terapinya yang jenis apa? Yang pakai atom itu bukan? Enggak, aku obat aja. Obat. Iya, obat dan vitamin. normal. Sekarang udah Hiper jadi hipo. enggak, jadi Hipo normal. kan jadi menggemuk jadinya. Kalau kemarin kan metabolismenya terlalu kenceng. Bisa kalau hyper itu. Jadi gampang kurus tuh. Oh, ini dulu kurus. Betul, karena hyper. Kurus Jadi itu banget. kayak gini loh, jantung tuh kayak Iya. betul kan? Iya. Nah, itu hyperthyroid. Tanpa olahraga, tanpa apa udah. Sama, kurus Iya. sendiri. Hah. Nah, akhirnya kalau jenis pengobatan yang atom itu dia bisa jadi hipo. Jadi kayak melambat, detak jantungnya melambat malah menggemuk badannya. Nah, kalau artis kan menggemuk nggak mau lah. terus gimana? Ya udah, itu prosesnya sih sampai terakhir kan udah oke, setahun di Bali udah oke gitu. Jadi ya emang udah oke sih. Cuma ya mungkin saat momen di Bali itu kan saat momennya patah hati sama sakit juga. Betul. Jadi nyembuhin patah hatinya memang lebih lama dari sakitnya. Betul. Gitu. Tapi kan ada penggantinya. Penggantinya nggak langsung instan. Oh, nggak langsung instan, Iya. perlu ya. Perkenalan dulu karena kan dari kenal pun itu aku nggak bisa langsung suka sama orang. Aku Iya. masih proses untuk melupakan. Tapi kok suka sama yang bule-bule sih? Saya bingung. Apalagi dulu kan di Bali kan. Memang punya cita-cita suka sama bule terus itu kan gitu. Nggak tahu ya, mungkin aku tuh lebih senengnya ke situ kali ya. Iya. Nyaman gitu. Nyaman. Aku juga bingung. Aku anak pantai, dekil kemarin itu kan di Bali kan gara-gara matahari, rambutnya udah acak-acak, tato udah aduh. Tapi mungkin lihat Vincent itu apa sih nilai plusnya dia kok sampai akhirnya mau menjatuhkan hati? Sebenarnya nilai plusnya gini loh, aku awalnya nggak ada niatan untuk punya hubungan baru gitu kan. Awalnya tuh pengen, udah deh aku mungkin sendiri happy ngurus anak gitu. Single mother gitu. Terus tapi tuh Vincent tuh emang aku akuin dia jitu dia Jitu. cara jurus masuknya, gombalannya, itu kan gocekannya, Cut. itu jago dia. Jadi aku tuh iya kelepek-kelepek juga, apalagi Iya, dia ngedeketinnya nggak aku juga doang sendiri, tapi kan dia juga ngedeketin anakku. Anakku juga seneng dan sayang sama Vincent gitu. Dari situlah akhirnya jatuh hati ya. Ya jatuh hati, tapi kita kenal 1 tahun dulu. Sebelumnya Kita kenal 1 tahun. Iya, berteman dulu. Soalnya kan saya pantau di Instagram. Wah, Vincent dekat ini sama Jedar ini. Saya kan mantau kan, setahun. Kadang-kadang kita ini udah lama nggak temu, tapi kadang masih sering nge-like kadang-kadang. Masih saling mantau. Kok tiba-tiba merit? Wah, meritnya nggak diundang ini saya ini. itu juga pas COVID. Iya. Terus kita mau undang, hotelnya nggak bisa. Hotel cuma bilang kita kasih capacity-nya cuma sekian-sekian, ya itu cuma 11 orang ya? 10. 11. Mama papa masing-masing, Benar. kakak Benar. masing-masing plus pasangan. Untuk tanda tangan surat-surat kan Iya. harus orang tua plus Iya. kakak dan bukan yang berkeluarga. Iya. Itu aduh. Oke, kita kembali ke cerita asmaranya udah dapet. Kita kembali ke cerita ini. Setelah syoknya itu separah yang sakitnya Jess ya? Lebih parah ya, karena kenanya lebih parah. mental. Kena mental dong, Iya. karena itu kan tabungan ludes gitu. Iya, baru habis melahirkan, emosi, hormon masih belum stabil, Jelas. masih menyusui, masih baby
sebenarnya nggak baby blues tapi jadi baby blues gara-gara Iya. masalah ini, jadi teriak-teriak, nangis gitu. Aduh. Kenapa gini-gini, marah-marah gitu. Jadi kan hubungan rumah tangga juga Vincent kayaknya terganggu. harus menghandle gimana ini? Tips suami. Nah, ini. Awal-awal saya baru married, happy, belum setahun dihantam apa itu kan jujur aja kok, itu kita hubungannya tuh up and down. Dia marah, saya kena imbasnya, mau saya balas juga nggak bisa. Benar. Ya kan? Wah itu pokoknya tahun pertama tuh yang orang bilang tahun pertama sampai yang kelima paling diuji kita kan. Benar. Ini dalam 1 tahun saya udah diuji kok, bayangin. Ini kayaknya wajahnya garang, badannya garang, tapi hatinya Hello Kitty nih kayaknya. Ya itu. Gitu. Jawab sendiri. Iya, nggak gampang loh. Emang nggak gampang. Cuman aku mikir lagi, ini mungkin terjadi karena memang God has something greater. Iya. Ya kan? Dan aku juga selalu ngomong sama dia bahwa the more we grow, Ya. the more anginnya tuh lebih kencang. Jelas. Jadi sesuatu kayak gini nih bisa terjadi. Jangan lihat dari nilainya. Memang nilainya fantastis. Cuma ikhlas itu yang paling penting. Dan mumpung kita sama-sama masih muda, potensi kita masih tinggi. Gimana kalau kita lupain yang lalu, kita fokus ke masa depan. Kita bangkit lagi. Kita bangkitnya 10 kali lipat. Pasti aku yakin. Wah, ini Cuman ya proses. motivator terbaik ini. Sebagai Jessica ini. Proses. Dan Khususnya orang, iya benar. proses itu juga Ngomong gampang ya. iya itu Day yang by day. itu ya aku bilang proses. Kalau kita mau bilang yang tadi saya bahas itu didengarnya tuh kayak gampang banget dia ngomong ini. No, it's not easy. Betul. Balik lagi ke dedication, commitment, and when you have the commitment, then it's all about repeat aja. You Benar. keep doing it, jangan give up. Hmm. Cuma awal-awal goncangannya tuh luar biasa antara kita berdua. Sakit lagi, kambuh lagi. Untungnya nggak sampai Untung kambuh, tapi lebih ke stres, mental jatuh, Apa stop? ASI berhenti. Itu yang kasihan. Iya, demam, kayak sakitnya sakit yang Hormonnya berpengaruh. iya, itu dia. Jadi aku jadi pertama ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, ngerasa hancur gitu. Benar, apa yang selama ini diperjuangkan, dicita-citakan. Karena sebenarnya uang itu semuanya udah ada tujuannya masing-masing. Iya Kayak dong. misalnya untuk melunasi rumah, Benar. melunasi biaya asuransi yang tiap tahun kan bayar terus. Benar. Terus orang tua juga kan udah nggak bekerja, jadi orang tua tuh Membutuhkan. kita bantu untuk hidup gitu kan. Jadi tuh banyak banget tanggung jawabnya dari uang-uang itu, dan tiba-tiba uang itu bles gitu aja kan kita jadi shock gitu. Jadi ngerasa 10 mobil. 11. 11. Jadi di berita itu banyak yang miscommunication itu. Itu Miscommunication. 11 mobil, tapi kalau di jumlah, kalau di nominalnya itu 9,8 sekian. Iya. Nah, itu belum termasuk untung. Itu benar-benar harga modal 11 mobil tersebut. Gitu loh. Jadi itu dua hal yang berbeda. Itu satu hal yang sama Emang sebenarnya. selama ini di berita yang seliweran apa? Kan sudah dapat untung gitu ya Mas? Iya. Ya untungnya kan cuma 3 bulan. Nah, dibilangnya awal kan udah dapat untung. Pas itu nggak bisa, dibilangnya ini kan udah uang Di total berapa sih kalau boleh tahu untungnya supaya juga jelas gitu? Kan ini podcast jelas ya, jadi nggak bisa. Mungkin sekitar 120-an ya. Jadi masih minus 9,8 M minus cuman untung 120 nggak ada artinya. Nggak ada. Wah. Dan itu semua bukti ada. Jadi Iya, kalau iya, memang iya. pihak Masuk, sebelah itu yang- keluar-keluar yang jelas, makanya dari awal saya selalu bilang, kalau mereka punya point of view, dan kami pun juga, kita mengundang, ayo kita gelar perkaranya, kita Betul. gelar buktinya, ayo. Nggak pernah mau, tapi keluar-keluar bisa. Nah itulah, best defense is attack. Itu, buktinya kita ada kok, semuanya. Mungkin numpang pansos sama jedar kali Bisa jadi. supaya loh, tapi benefitnya apa? Supaya diakui sebagai penipu ulung atau apa? apa benefitnya dalam hal ini gitu loh, iya kan? Aduh, ini tapi best defense out attack tapi apa gitu loh. Jadi artinya nggak masuk akal juga sih. Mungkin karena dia tahu dia udah bersalah, dia mau mengulurkan waktu karena di awal-awal somasi itu masuk mulu.
Somasi masuk dulu. Iya, somasi. Kita dikirimin somasi. Betul. Lalu kita nangkepin somasinya. Terus ada somasi mengenai perencanaan nama baik. Terus kita juga itu juga ya yang pas dia baru melahirkan baby Don, nggak lama somasi muncul, kita digugat. Iya. Ya mau nggak mau kita harus menjalankan hukuman Indonesia ya kan. Iya jelas. Prosedurnya adalah datang BAP, lalu hadir di pengadilan. Dan Dia biaya semua loh. yes, Iya. dan itu saatnya kita masih di Bali kok. Dan sidangnya di Jakarta. Nah, itu dia melahirkan dan baby Don masih Berapa bulan? nggak nyampe 1 sebulan. bulan. Masa iya dia harus terbang bolak-balik. Ya, Jadi yang pertama kita semua berangkat untuk menunjukkan ke majelis hakim bahwa kita ada loh di sini. Kita Serius hadir gitu kok, ya? kita serius kok. Betul. Cuman ini habis Tapi melahirkan, sananya nggak pernah datang. nggak pernah. Oh iya. Kan sudah kabur. Oke. Nggak pernah datang. Kok dia bisa ketangkep itu ceritanya gimana sih? Nah itu kita nggak tahu itu. Kita belum dapat. Jaringan internasionalnya hebat dong ini. Mungkin ya. Mungkin. Dia kan katanya hebat tuh, bisa ngasih BPKB duplikat. Jangan-jangan ada bantuan juga dia bisa ke luar negeri apa segala. Soalnya Nah. dia sebenarnya statusnya kan udah red notice kok. Red notice kan. Karena pas Tersangka ya dia ya. Iya, jadi pas sudah tersangka kita di BAP lalu kita menjelaskan semua versi kita dan bukti-bukti kita. Berarti yang korban-korban semua itu bikin LP semua. Udah. Ya. Berarti nggak bisa mengelak dong dia. Surabaya ada, Bali ada, Jakarta ada, Dan belum ada yang beres kan? belum ada yang beres. Oke, sekarang ini what is the next step? Kalau memang ada harapan nggak duit ini bisa balik? Kalau harapan sih ada, cuma karena kita Dia ada aset apa yang bisa disita? nggak ada. Nggak ada. Dia Zero. bilangnya sih nggak ada. Atau sudah diatasnamakan orang lain? Bisa Bisa jadi. jadi. Atau sudah dilarikan ke luar negeri? Bisa jadi. Itu kalau TPPU bisa itu, tindak pidana pencucian uang itu bisa dilacak itu. Bisa kan? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa, nggak mungkin. Mau dilarikan kripto pun bisa. Kripto katanya hilang. Bisa itu. Dilacak. Walletnya mana? Bisa, saya panggil ahli-ahlinya bisa itu. Kelacak semua itu. Bisa, nggak mungkin nggak bisa. Bisa. Bisa, tenang aja Jess. Kalau udah hadir ke level up tenang, Anda di pihak yang benar ini. Iya, kan temannya Vincent, ya kan? Aman. Jadi kalau selama kebenaran itu ada, ya jangan khawatir. Percayakan sama pihak yang berwajib yang memang kompeten dalam bidang ini. Ya, jadi itu bisa dilacak. Saya aja dulu pernah ada kasus kan. Ada orang melecehkan istri saya. Oh iya yang saya yang saya Vincent nanya. tahu itu. Iya. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi itu ceritanya kuli bangunan. Melecehkan istri saya. Saya mau wi sama istrimu. Kurang ajar nggak kalau ngomong? Kuli bangunan di Aceh pedalaman. Saya kasih ultimatum 3 kali 24 jam menyerahkan diri ke Polres. Nggak berani dia. Polisi datang ke rumah dia 3 kali 24 jam. Nah itu. Makanya dalam hal ini percayakan. Ini harus ke bagian, ya harusnya sih kalau saya nggak salah reskrim ya. Jadi ini sudah kan penipuan ini. Kalau sudah penipuan, ini harus PPATK. Jadi ini bisa dilacak. Kalau nggak gitu money laundry kemana semua. Ini kan kasus kayak kemarin Indosuria. Ini kan sama juga. Ini kan penipu, scamming semua. Itu, nah buktinya ada yang robot trading kemarin kasus setelah dilacak beberapa kali. Moga-moga dengan podcast ini viral. Sekarang kan ada istilah no viral, no justice. Iya, moga-moga ini viral and you can find the justice. Ya kan? Jadi kalau ini memang terjadi dan nanti kita bikin viral, pasti itu bisa dilacak. Yakin. Masa dia mau habisin seberapa banyak duit sebegitu cepat? Dia pasti beli sesuatu dong. Di kita 9,8, yang di Surabaya 20 sekian. Kecuali dia udah main judi, hilang di sono. Nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu udah nggak bisa. Kalau itu udah nggak bisa, itu duitnya udah kemakan sana. Sama kayak dulu robot trading Rusia atau apa, udah kembali ke Rusia udah hilang. Tapi kalau dia beli sesuatu, dia selamatkan melalui wallet kriptonya atau apa, itu bisa dilacak. Gampang itu. Cepet, dibuka semua bisa. Meskipun kripto pun ngomong
passwordnya bisa, nggak ada masalah itu. Moga-moga. Semoga ya kan bukan ngasih hope, tapi ini kan mungkin pengalaman ya. Iya, jadi Kita kalau kita berharap if there's a chance of course. Dan berharap sih iya karena sampai sekarang pun terakhir kita udah menyatakan di media bahwa kita tuh masih mau damai. ya asal Sama-sama ya cari kesepakatan. iya. Cuma pengacaranya kan langsung ambil keputusan nggak boleh damai lagi. Loh, yang boleh tolak tuh kita, bukan Anda. Oh, kita yang korban kok kamu yang tolak damai. Oh, jadi pengacaranya lagi cari nama ini kayaknya. Nah, ini. bisa jadi tuh. Oh, gitu. Mau memenangkan kasus nih pengacaranya. Sehingga kalau dia memenang kasus ini dapat nama beliau. Ya, dia kan juga mau nyalek katanya. Ya kalau itu punya ada udang di balik bakwan, ya kan? Ya, oke lah. Yang terpenting berarti dari pelajaran ini yang kita bisa. Nah, oke. So, silakan. Jadi ada kalau saya lihat apakah sekarang your daily life adalah ya mulai dari bawah lagi ya. Wah, ini nggak gampang ini. Di awal kacau sih. Soalnya Sekarang aja sudah ada acara TV lagi sudah? Sudah kok. Wah, selamat ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah mulai berjalan lagi ya. Dulu kalau nggak salah acaranya apa ya? Yang kamu tuh pakai apa sih? Yang pokoknya komedi-komedi kok. Oh, Facebooker. Sekarang dahsyat ya. Oh iya ya, sama Raffi ya waktu itu dulu. Kalau sekarang apa ini acaranya nih? Sekarang main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Itu di mana? TV Di mana? Net TV. Oh, Net TV. Itu acara komedi juga. Komedi jam 9 malam, Jam. Senin sampai Jumat. Iya, memang Jedar jagonya komedi soalnya. Tapi di sini kok komedinya nggak keluar gitu. karena ini lagi tegang. Lagi tegang ya. Kamu itu ahli komedi itu kok bisa komedi itu memang bawaannya apa adanya atau memang acting atau gimana gitu loh? Ceritanya gitu. Gimana itu? Sebenarnya dulu awalnya aku kan lebih ke film sama sinetron dulu. Ya. Cuma waktu itu tuh pertama kalinya mulai komedi-komedi itu dari Dahsyat. Ya. Jadi di Dahsyat itu ketemunya kan sama almarhum Olga, Betul. sama Raffi Ahmad. Jadi Betul. itu bertiga. Dan mereka kan udah biasa lucu-lucuan. Iya. Jadi ketularan di situ, banyak belajar dari situ Iya. gitu. Untuk nggak gampang sakit hati, untuk bisa menerima bercandaan orang lain. Kan kadang kita bercandain orang tapi diri kita susah untuk dibercandain kan. Iya. Di situ aku belajar dibully, belajar menerima bulian, belajar menerima bercandaan gitu. Dari situlah mulainya, dari Dahsyat, akhir dari Dahsyat, Facebooker juga komedi lagi. Ketemu lagi sama senior-senior kayak almarhum Sapri, ada Bang Opi Kumis, terus Denny Cagur, dan banyak lainnya juga gitu. Jadi dari situ banyak belajar. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya merintis karirnya memang dari nol loh ya. Dari nol banget. Dulu aku zamannya mulai itu dari umur 16 tahun itu aku dibayar 128.000 dari jam 8 Di TV itu. Di majalah. Di majalah. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pekerja keras banget loh ya. Iya. Memang ya. Nggak bisa diem. Iya. Nggak bisa diem. Kalau nggak gitu kan sakit tiroidnya itu ada hubungan over mungkin. Mungkin nih. Iya, mungkin itu hypertiroidnya sih mungkin karena stres kecapean kerja, terus stres di rumah juga. Jadi dulu stresnya, lah. kalau sekarang ada stres. Ini kita garis bawah itu kok. Dulu stres, sekarang nggak stres kan? Sehat kan? Lanjut. Betul, ini pereda stresnya. Terus gimana? ya itu apanya nih? Ya, jadi dari 128.000. 128.000. Terus lanjut dari majalah tuh ke Tapi sampai kuliah. sinetron. Sempet kuliah. Kuliah sempet. Nah itu aku jadi karena baru selesai SMA itu umur 16 tahun. Aku belum ada KTP. Jadi belum bisa daftar kuliah saat itu. Jadi kerja-kerja dulu, ikut modeling, casting-casting gitu. Terus sempet kuliah. Terima duit lupa kuliah gitu ya.
Iya, sempat kuliah tuh 3 semester Iya. desain interior. Tapi saat itu tuh Di mana? Trisakti. 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 Tapi bentrok syuting. Jadi Iya, syuting iya. itu kan dari pagi sampai pagi. Iya. Tapi ada PR. Ngerjainnya pun itu kan kalau interior itu kan kertasnya segede-gede lemari ya, gede banget gitu. Jadi susah ngerjain tugas di lokasi. Akhirnya harus memutuskan ini mau kuliah atau mau lanjut syuting. Kalau lanjut syuting sebenarnya kan udah kerja dan udah dapat uang. Kalau kuliah itu kan masih belajar, proses, nyari kerja lagi. Iya. Belum tentu bisa cepet dapat uang. Jadi Iya. aku pikir udah deh aku syuting aja. Jadi waktu itu aku milih untuk sinetron, film gitu. Itu dulu awalnya aku masih syuting sinetron weekly itu, yang syutingnya 5 hari tayang di setiap weekend. Itu aku dibayar Kayak FTV. 1,5 juta. Iya. Semua kesuksesan dimulai dari step awal ya. Oke, itu hebat ini. Ini bagi kalian yang sekarang artis TikToker yang kepengen cepet, baru aja dapat endorsan, denger nih kakak Jedar ini. Iya kan perjuangannya ini. Hampir 20 tahun. Kalian nggak viral lagi udah stres loh. Gimana ini? Bener kan? Kan TikTok ini kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bedanya kalau TikTok masanya lebih sempit katanya. Cepat viral, cepat hilang. Follower nggak menentukan gitu. Iya. Oke, so sekarang kita menatap lembaran baru. Nah, ini kira-kira gimana ini komitmen Jess sama Vincent ke depan? Kan ini mulai lembaran baru dalam hidup. Ini memang ya siapa sih ya yang Mau ini terjadi ya. Tapi ini kan sebetulnya kayak sebuah pembelajaran bagi semua ya. Jadi itu ya kira-kira apa planning berikutnya setelah berkarir kembali di Jakarta ini? Kalau aku sih mikirnya gini loh, kan ini udah menjadi musibah buat aku. Betul. Dan juga keluarga, karena aku posisinya sebagai seorang ibu, Betul. dimana aku ada anak-anak yang harus aku didik dan aku Benar. urus. Benar. Kalau aku stres terus, Benar. akibatnya akan melebar ke anak-anak, juga orang tua aku yang udah tua. Iya. Jadi Masih ada papa mama? masih Oke. ada. Terus jadi aku berpikir bahwa kalau aku mau terus stres mikirin duit yang hilang, nggak kemana-mana, ujungnya cuma sakit, anak terlantar, mungkin ribut sama suami, Betul. orang tua jadi sakit-sakitan Ya. karena ngelihat anaknya sedih Ya. dan nggak mau bangkit. Jadi aku berpikir bahwa udah deh, aku udah jatuh, jangan sampai ketimpa tangga lagi. Jadi begitu aku jatuh, aku berpikir bahwa oke, mungkin 10 miliar ini yang aku usahakan dari aku masih muda, mungkin belum rezekiku. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Oke, belajar untuk ikhlas setiap harinya, berdoa sama Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau memang aku harus melewati ini, tolong izinkan aku untuk ikhlas, izinkan aku untuk sabar. Namun berikan aku jalan untuk aku bisa usaha lagi gitu. Jadi di situ dimana aku berpikir bahwa oke deh, ini udah jatuh nih, ini udah kena musibah, jangan sampai. Karena waktu itu saatnya tahu aku ditipu itu, aku memang mentalnya jatuh banget gitu. Aku nangis terus, aku teriak-teriak, aku sakit-sakitan, anak aku juga jadi nggak dapat ASI, anak aku juga jadi sakit-sakitan, kurus gitu kan. Aku ngelihatnya juga tanggung jawab aku bukan hanya diri aku doang di sini, tanggung jawab aku juga ada anak aku, ada keluarga, hubungan rumah tangga kami, Betul. ada orang tua juga yang masih hidup gitu. Jadi ya udah, setiap harinya belajar untuk ikhlas, berdoa terus sama Tuhan, dan ya syukur-syukur udah mulai lupa, mulai fokus ke Udah move kerjaan. Bagus. on the positivity. Iya. Sorry, saya nanya begini bukan mengingatkan yang buruk kan? Oh lo nggak apa-apa. Enggak ya? Nanti Oke. aja, kemarin sebenarnya udah ikhlas, udah lupa tuh, udah mulai kerja lagi, udah sibuk lagi. Iya. Terus CSB ketangkep lagi, flashback lagi semuanya. Oke. Itu ya. Karena Orangnya depan mata kan. Oke. Iya. Jadi ke-trigger lagi ya. trigger lagi. Jadi ya sebenarnya memang kenangan ini nggak enak banget rasanya. Memang sakit banget rasanya gitu ya, ditipu, kehilangan uang, apalagi juga sama teman yang udah kita percaya gitu. Iya. Jadi ya gimana caranya bisa mengolah perasaan, Betul. terus bisa bangkit dari segala sesuatu yang entah itu ditipu, kehilangan, kerugian. Waktu itu kan saat itu juga orang tua jadi sakit. Jadi aku juga ada beban mental. Aku bikin orang tua jadi sakit gitu. Jadi itu juga rasanya nggak enak. Ke orang tua nggak enak, ke anak juga nggak enak karena nggak bisa ngasih ASI.
yang benar gitu. Jadi momen-momen kayak gitu itu aku harus keluar dari momen itu gimana pun caranya. Jadi ya Tuhan aja yang bisa ngingetin sama support Jelas. dari pasangan gitu. Betul. Pastinya. Badai pasti berlalu. Ya. Itu buku yang saya tulis pertama. Jadi memang saya tahu betul rasanya ditipu itu gimana. Karena kan dulu ayah ibu saya sampai meninggal itu kan gara-gara ditipu juga. Jadi bagaimana psikis orang tertipu itu saya paham betul. Makanya Jess bisa lewati ini luar biasa, tidak mudah gitu loh. Dan saya katakan kalau memang ini bisa lewat, jangan khawatir. Lebih dari 10M sudah dipersiapkan di belakang nanti. Iya kan? Nah itu cuman kalau kita nggak bisa move on dari ini, kadang-kadang ini yang mengganjal kita untuk maju gitu. Jadi rezeki besar di belakang. Apalagi kan mungkin dengan hadirnya Vincent dalam kehidupan Jessica, hadirnya Baby Don ya, itu kan memberi warna baru ya dalam hidup. Itu kan luar biasa gitu loh. Kadang-kadang rezeki dari pasangan, rezeki dari anak itu ada loh. Ada loh, itu ada loh. Benar. Jadi itu. saya fokusnya lebih ke kesehatan lebih penting, Nah, itu lebih paling mahal penting. harganya. Betul. Terus di mana ada support suami, anak-anak yang Betul. sehat, yang bisa sekolah, bisa tinggal, Benar. masih bisa nyaman lah, itu masih aku syukurin terus setiap harinya. Benar. Gitu. Jadi lebih fokus ke hal-hal yang positif daripada hal yang ditipu itu. Iya. So, ya just keep moving forward. Ya, sama Vincent, jangan takut, nggak ada badai yang nggak berlalu. Iya kan, nggak ada badai yang nggak berlalu. Jadi semoga diskusi kita, obrolan kita siang hari ini bisa memberikan pencerahan juga kepada teman-teman yang menonton ini juga supaya lebih hati-hati dan juga ambil pelajarannya Jessica Iskandar sebagai kita lebih waspada terhadap sebaik apapun yang kita anggap teman itu. Kita harus tahu karena duit nggak kenal teman masalahnya. Saudara aja kadang nggak kenal, iya kan? Itu senjata yang paling Secanggih kejam. atau sehebat apapun teman kita itu jangan sampai membuat kita terlena, itu dia. Setuju. Karena kita ngelihatnya wah hebat ya, wah masih Mau muda, juga apa? udah canggih ya, kenalannya banyak ya. Hati-hati, mungkin di situ dia. Jangan terkesima Iya, sama hal kayak gitu ya. iya. Baik. Terima kasih Jessica Iskandar sudah mampir ke Level Up. Mungkin ada closing statement untuk ke teman-teman baik dari Vincent maupun Jess. Dari Vincent dulu mungkin. Closing statement buat teman-teman, jangan pernah nyerah, jangan selalu percaya sama apa ya boleh dibilang what's too good to be true. Too good to be true ya. Jangan terlalu cepat ambil keputusan untuk mengambil penawaran itulah. Iya. Dan Jangan mudah tertipu Iya. oleh rayuan-rayuan yang kelihatannya menjanjikan tapi justru malah hati-hati gitu ya. dan lebih baik kita keringat darah dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dibandingin kita Betul. ambil jalur yang Pintas. pintas. Iya. Yang manis. Yang manis ya. Kalau Jess mungkin Ya, sebagai closing statement. Mungkin aku tambahannya aja yang tadi tuh memang kita harus waspada, tapi ditambah lagi ketika mungkin kita terkena musibah atau apapun itu yang melanda kita, masalah, musibah, jangan pernah menyerah, jangan berhenti di situ, tapi Iya. kalau kita jatuh, kita bangkit, kita berdiri lagi lebih tinggi. Keren. Oke. Dan selalu andalkan Tuhan dan selalu bersyukur sama Yes. apa yang ada sama kita saat ini. Dan Yes. selalu fokus, selalu level up pokoknya. Selalu level up pokoknya ya. Selalu level up. Baik, thank you. Kalau di channel kita itu salamnya kita tuh salam hebat luar biasa. Wah, mari kita let's do it ya. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa.